Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Menti dan Besti. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, channel kesayangan pengusaha-pengusaha laundry Indonesia, Mentor Laundry Channel, yang akan terus berbagi, yang akan terus mengupas tuntas tentang seluk-beluk dan hal ihwal di usaha laundry kita. Kita kedatangan seorang anak muda yang juga seorang praktisi laundry, namanya Mas Teguh Septian. Selamat sore Mas. Selamat sore Pak Rasul. Apa kabar Pak? Kabar baik Mas Septian. Terima kasih sudah datang di channel Mentor di channel. Sore ini saya sengaja mengundang Mas Septian yang sekaligus teman saya lama juga. Mas Septian. Siap. Boleh nggak sih saya tahu awalnya Mas Septian terjerumus dalam usaha laundry? Wah, Bisa diceritakan Mas? siap. Seru nih kayaknya kalau udah bicara terjerumus gitu Pak. Konotasinya kan udah gimana gitu ya. Ya. Memang betul Pak. Pertama kali saya kenal laundry itu di 2009 akhir lah Pak. Waktu itu saya itu kerja sebetulnya bukan di bidang laundry. Nah terus saya tahu bahwa dulu saya nyebutnya sasek Pak, bukan sengasek. Oh, Sase. 2010 ya. 2010. Waktu itu saya menganggap remeh, laundry apaan sih? Oke. Iya kan? Karena kan ya namanya laundry kan outletnya pinggir jalan, ibu-ibu pakai daster, gosok kan seperti itu. Betul. Setelah saya masuk di Sengasek dan dapat training, wow. Saya bilang ini ilmu. Di situ sebetulnya saya Kaget ya? mendapat suatu, wow. Ini industri loh, ini bukan main loh, saya bilang. Nah di situ saya mulai juga Pak untuk menghargai sebuah ilmu Pak. Oke. Iya kan, bahwa kalau misalkan dia anggaplah dia seorang cleaning service atau apapun, tapi kalau dia tahu ilmunya Pak, saya rasa kita tidak bisa meremehkan profesi orang itu. Nah di laundry juga sama. Banyak teman-teman ini ngelihat bahwa laundry itu adalah hal yang sepele. Kalau kita bicara dry cleaning, kenapa harus dry cleaning itu? Bahannya harus apa? Kita bicara wet cleaning, kita bicara laundry, itu kan detail sekali Pak, belum ke chemical, belum ke lain-lain. Di situ Pak saya langsung terperangah, karena kan Sengasek itu kan perusahaan Prancis kan, standar dan lain-lainnya. Di situ memang betul-betul saya belajar secara praktek lah ya Pak ya. Walaupun misalkan saya waktu itu posisi sebagai kasir lah ya, tetapi ketika waktu istirahat saya belajar nyuci, saya belajar gosok. Karena memang pas waktu itu saya juga kerja sambil kuliah Pak. Nah, kerja sambil kuliah, waktu kuliah itu saya kuliah karyawan, ya kan? Masuk Fakultas Hukum di Palembang tuh Pak, dapat cabang di Palembang. Oh, berarti penempatan aseknya 5 asek yang di Palembang. Betul, di Palembang 2010. Tahun 2010 Mas ya? 2010. Oke. Nah, saya masih inget tuh dikasih tahu sama bukan senior sih. Saya masuk sekolah hukum, Fakultas Hukum di Palembang, kelas karyawan, itu kan rata-rata Pak yang masuk polisi, ya kan? Ya. Yang cuman mau sekolah untuk naik kan? Betul. Saya dikasih tahu kayak gini, Bu, kamu pelajarin ilmunya dari hulu sampai hilir seperti apa. Suatu saat kamu harus buka. Seperti itu Pak. Jadi saya memang belajar di situ. Sampai dengan 2012 Pak, saya hijrah ke Bandung, dibantu juga sama teman untuk buka laundry. Berarti keluar dari Asek Palembang, kemudian buka laundry di Bandung. Betul. Setelah saya dapat ilmunya, saya rasa sudahlah cukup. Saya bilang. Berarti pelajaran berharganya gini Mas ya, jangan pernah menyepelekan konten bisnisnya. Iya betul. Tapi juga harus belajar bagaimana cara berbisnisnya. Betul Pak. Oke. Betul. Terus setelah buka di Bandung, apa yang terjadi Mas? Saya mengira buka laundry itu ya udah tinggal buka aja. Nah di situ Pak, saya gagal di dalam pencatatan. Uang pribadi dan uang usaha kecampur dipakai segala macem, sehingga di situ ya sudah mulai nih goyang Pak. Padahal waktu itu tuh saya memang waktu dibantu itu saya buka di apartemen Pak. Di bawah itu saya buka laundry kiloan awalnya. Saya tuh nginep di situ Pak. Di kios itu saya nginep di situ, saya tidur di situ, saya mandi di WC umum Pak. Sebelum saya memang belum punya sales Pak, iya kan? Nah setelah mulai ada sales saya mulai ngekos, iya kan?
mulai. Terus kemudian sampai ada di ground itu, di kolam itu ada laundry mau dijual. Dan kita beli juga. Jadi waktu itu setelah selesai di Sengasek, saya punya 2 laundry, yang satu ngerjain lemparan dari hotel, panghegar, sama pak hotel untuk uniformnya. Nah, udah enak sebetulnya Pak, tapi karena saya tidak ada kemampuan untuk bagaimana mengelola uang Pak. Manajerialnya kurang. Iya, ya? Okay. saya bisa cari uang dari laundry, tapi saya nggak ngerti saat itu. Lalu ya udahlah, down Pak akhirnya. Dan saya realistis, harus back to work. Itu ninggalin utang nih Pak. Saya Kembali ninggalin lagi utang nih bekerja, Pak. ninggalin utang. Iya, ninggalin utang nih Pak di situ Pak. Udah kacau lah Pak. Gimana gitu ya kan? Jadi pelajarannya ketika bekerja kemudian memutuskan untuk berdiri karir sendiri, membuka usaha sendiri. Ya. Ternyata tidak segampang apa yang orang bilang. Betul, Pak. Malah bangkrut dan ninggalin utang. Makanya sebetulnya penting banget kalau misalkan kita mau memulai sesuatu itu bahwa kita perlu mentor yang sudah berpengalaman. Kenapa seperti itu? Agar kita itu terhindar dari lubang, nabrak kanan, nabrak kiri. Kalau dibantu dengan mentor, ya itu kan lebih mulus lah Pak. Ada yang ngasih tahu ya sama ini mentor laundry kan. Seperti itu kan Pak. Kita mengedukasi ya kan teman-teman di laundry. Betul. Bagaimana memiliki mindset untuk membangun usaha laundry yang baik dan benar itu startnya bagaimana. Biarin aja kita lah yang babak belur dulu di awal. Ya. Teman-teman yang buka usaha laundry kita bisa bantu. Ya, Seperti jadi itu. kita tidak akan pernah bisa mengendalikan apa omongan orang di luar. Juga tidak pernah bisa mengendalikan apa pikiran orang di luar. Siap. Ya sudah, kita melakukan saja yang terbaik, melakukan saja yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, kita lakukan. Siap. Betul Pak. Dengan seperti itu kita jadi ringan bebannya, kita jadi semangat untuk mengerjakan hal-hal yang positif. Betul Pak. Setuju Pak. Lanjut Mas, akhirnya setelah bangkrut dan mengganggu utang, bekerja di mana? Waktu itu saya itu sebetulnya udah mulai kontak-kontak Pak, karena kan saya tuh agak bandel nih Pak. Ya. Saya kontak-kontak, cari kontak importir di mana, di China lah. Ya. Saya ketemu di Expo, Ya. terus kemudian dia juga mau ketemu klien di sini, Oke. ya kan? Salah satu di sini, terus juga saya diajak. Tahu-taunya saya alhamdulillah di hire Pak untuk jadi sales mesin. Saya memang tidak memiliki pengetahuan di mesin, Ya. tetapi karena memang saya bisa komunikasi, lalu saya diminta untuk bantu di situ. Nah, akhirnya saya jadi salah satu sales penjual paket usaha laundry Pak di situ. Oke. Nah, setelah dari situ terus kemudian saya udah lama kan ketemu Kang Icang. Ketemu Kang Icang. Ya, Kang Yang Icang itu sama-sama waktu di itu Asduk ya? udah di Coayo Pak. Oh, bekerja di Cok Ayo Cibubur kalau nggak salah ya. Betul. Oke, sambil ngasih training di luar, beliau juga bekerja di Cok Ayo Cibubur. Betul, di Lanjut. situ. Nah, dari situ saya mulai deh, karena memang bidang saya bukan di teknis Pak, Ya. iya kan? Bukan di teknis, ya saya balik lagi ke laundry Pak. Masuk itu pertama kali itu di Coayo itu untuk membantuin Kang Icang, karena Oke. Kang Icang sebagai teknis, kalau saya kan sebagai orang yang lebih ke bagaimana mengembangkan laundry tersebut. Secara Gitu. manajerial maupun front office lah ya. Betul Pak, Oke. di situ Pak. Lanjut Mas. Dari situ tuh saya tuh dibilang orang itu kayak kutu loncat Pak. Itu loncat. Iya, tapi nggak apa-apa. Wong saya juga kerja di tempat itu kan mau nyari ilmunya Pak. Betul. Ya saya mau nyari ilmunya kok di situ. Menurut saya bukan seberapa lama dia bekerja di sebuah perusahaan, tetapi seberapa cepat dia memahami sebuah sistem di perusahaan itu. Karena dream saya, nih, jujur, saya harus membangun. Kalau kita tidak mewujudkan mimpi kita sendiri, maka kita dipaksa untuk mewujudkan mimpi orang lain, gitu kan? Betul. Jadi saya bekerja itu memang sempat juga saya masuk di perusahaan untuk distributor untuk chemical. Makanya secara pengetahuan mungkin saya ya sedikit mengerti lah Pak terkait chemical seperti apa dan lain-lain itu, misalkan untuk bisnisnya seperti apa, kalau misalkan di mesin itu seperti apa dan lain-lain. Nah di situ mungkin sampai dengan 2019 nih Pak, saya tuh sebenarnya resign. Saya nggak tahu mau pandemi Pak 2020 itu Pak. Oh, jadi menyangka sama sekali ya. Tapi sebenarnya Mas Septian harus memakai ilmunya Nabi Nuh. Siap, gimana Apa tuh Pak? tuh? Ilmunya Nabi Nuh itu adalah kabar buruk harus datang lebih cepat agar bisa
cepat diantisipasi. Siap. Masalahnya Mas Septian belum tahu apa itu ilmunya Nabi Nuh. Siap Pak. Akhirnya ketika pandemi datang terseok-seok dan terpuruk lah. Betul Terus Pak. saat itu Anda kemana? Saat itu kebetulan kan saya keluar dari situ tuh bangun laundry sepatu Pak. Ya. Saya punya laundry sepatu, tetapi kan nggak jalan Pak, pandemi itu laundry sepatu. Siapa Yes. yang mau nyuci sepatu Pak? Betul. Uang orang di rumah semua kok. Ya orang ada yang ngantor, semua pakai kolor, pakai sarung, di rumah WFH semua. Oh iya, seperti itu. Ya sudah, tapi kan memang kita harus survive Pak. Ya. Namanya saya perantau nih Pak dari kampung. Ya. Ya kalau misalkan cuman gitu-gitu aja nggak bisa, saya bilang, saya nggak bisa pulang seperti itu ya saya harus fight. Saya bertahan di situ sampai pada posisi mungkin bagaimana caranya saya bisa beranjak dari situasi ini. Dan saya berpikir dulu tuh Pak, waktu di Sengasek itu kan sebetulnya saya lebih suka ke sistem ya Pak. Sistemnya secara global ya Mas ya? Betul Pak. Saya Oke. tuh lebih suka sistem yang memang berkaitan dengan bagaimana sih manajemen itu berjalan di sebuah perusahaan itu. Ya kan, bagaimana sih membuat SOP dan lain-lain, karena saya ada beberapa juga sih sebetulnya mentor-mentor saya di usaha itu yang memang praktisi lah, seperti Pak Rasul salah satunya mungkin kalau memang di laundry itu. Terus juga ada di beliau kerja sebagai profesional top manajemen di perusahaan IPO, dan saya banyak membuka mindset saya. Ternyata saat ini tuh kalau dibilang saya ngerasa lebih kayak orang gini Pak, ketika orang baru baca satu buku dia merasa banyak mengerti, tapi ketika udah banyak baca buku dia merasa bodoh Pak. Di situ ketika saya ketemu orang, ternyata gua tuh nggak ada apa-apanya men. Come on, kita harus terus bekerja, terus belajar, dan terus menggapai apa yang kita mau gitu loh Pak, seperti itu. Tapi dengan usaha tadi Pak, usaha aja dulu. Pastinya Pak, kata Bapak juga berdoa. Yang satunya lagi yang di atas gitu loh. Ya. Terus setelah COVID, kok kemudian saya dengar Mas Septian membangun sebuah perusahaan teknologi di bidang laundry, dalam hal ini IoT. Itu bagaimana ceritanya Mas? Oke. Sebetulnya ini udah jauh Pak, dari 2016. Oke. Saya dari 2016 itu memang melihat bahwa ada kebutuhan untuk teman-teman di laundry itu melek di teknologi Pak. Setidaknya minimal dari pengalaman saya bahwa saya gagal dalam pencatatan. Dulu tuh kan nggak teratur Pak. Betul. Saya berpikirnya cuma itu aja. Oh ya udah, minimal kita punya POS deh. Kita tahu deh berapa income kita, nggak pakai kertas. Kalau dulu masih kertas Pak. 2012 itu belum kayak sekarang Pak. Banyak kan kalau dulu itu. Ya sampai saat ini pun banyak teman-teman kita di usaha laundry belum bisa menghitung berapa harga pokok produksi. Betul. Berapa modal yang dia siapkan ketika dia menjual laundrynya misalkan 7.000. Ya. Maka HP-nya berapa? Itu banyak sekali yang belum bisa ngitung. Setuju Pak. Itu saya ngelihat langsung karena saya juga kan sebagai konsultan juga Pak untuk bisnis laundry. Jadi ada orang nih buka laundry, di patokan harga dia hanya melihat laundry di sana harganya berapa. Oh ya udah gue di sini aja, segini aja. Dia tidak menghitung biaya HPP ini berapa, untuk satu kali nyuci itu berapa, air yang keluar berapa, konsumsi listrik yang keluar berapa, chemical berapa, SDM berapa, depresiasi mesin berapa, itu nggak dihitung Pak. Sehingga rata-rata Pak, beberapa teman-teman yang literasinya kurang ya terhadap itu, 2 tahun dia nggak bisa perpanjang ruko. Akhirnya tutup. Nah itu saya melihat di situ tuh bahwa ini kita perlu nih mengedukasi, tetapi dengan apa ya? Nah saya berpikir untuk melanjutkan yang 2016 waktu itu. Saya sebetulnya udah jalan Pak, ya. Tetapi mungkin ada ketidaksesuaian sehingga ya kita harus berpisah di tengah jalan gitu ya kan. Ya sudah, saya jalan sendiri dan beliau juga jalan gitu. Di aplikasi laundry juga sama Pak. Oke. Sama waktu itu. Oke. Nah, pada 2021 2022 itu kebetulan saya ngumpul sama teman-teman untuk mendiskusikan bahwa saya punya opportunity yang dulu saya pernah simpan, yang mungkin ini sudah waktunya. Karena kan ketika pandemi itu kan semua orang dipaksa untuk mau buat digital Pak, pesan apa-apa. Itu kan suatu dorongan yang lebih cepat Pak, untuk orang itu bisa mengerti. Nah di situ mulai deh saya menuangkan sebuah ide bisnis saya dalam paper. Terus kita kaji dulu berapa banyak sih pengusaha laundry, berapa banyak sih sebetulnya ini, dan berapa market size-nya berapa banyak sih, market share-nya itu sudah berapa sih.
Nah, di situ kemudian saya konsepkan. Tapi saya memulai tidak dengan produk, Pak. Saya memulai dari apa yang dibutuhkan dulu. Dari customernya. Apa sih sebenarnya customer itu? Customer dalam artian pengusaha laundry. Apa sih keresahan para pengusaha laundry itu? Nah, saya mulai dengan bagaimana sih pengusaha laundry itu memiliki usahanya dengan aman dan aman, Pak. Yang pastinya mudah. Nah, poinnya adalah itu, Pak. Keamanan. Berarti ke security system dari bisnis laundry itu sendiri. Betul, Pak. Oke, jadi ini bentuknya apa Mas yang dibuat itu? POS kah? Sama device-nya kah yang pakai kartu atau pakai barcode? Oke. Baik, ini kita udah bicara ke ini nih, Pak. Bicara ke apa sih yang kita tuangkan dalam sebuah value itu. Oke. Kalau saya sebut gini. Kita itu ada dua sebetulnya, Pak. Softwarenya bagaimana cara secara manajemennya dari hulu sampai hilir itu bagaimana sampai dia bisa ngitung HPP-nya di situ. Terus juga ada akses untuk membagi pekerjaan. Untuk terus kemudian juga di softwarenya itu agar bagaimana si operator itu bisa menjalankan pekerjaannya sesuai dengan SOP. Kemudian secara laporan yang jelas saya tuh kepikiran secara laporan jangan sampai cacat lagi nih. Dan yang terakhir, Pak, saya bikin ini, Pak. Oh, ini di salah satu produknya, Pak. Device-nya Mas ya? Siap, ini device. Ini device IoT, Internet of Things yang memang kita bikin develop sendiri. Ini develop dari nol. Dari desain PCB-nya sendiri, dari Gerber file-nya seperti apa. Terus kemudian kita R&D hampir setahun, Pak, kurang lebih ini, Pak. Jadi ini bukannya yang memang IoT yang jadi cuman hanya dibikin-bikin, ini dari nol, Pak. Ini kita siapkan untuk sensor nanti nggak cuman hanya ngidupin mesin, enggak, Pak. Kita bisa ngitung berapa watt yang dipakai mesin satu cycle. Kita bisa ngitung juga debit air, ya. Jadi itu ketahuan tuh, Pak. Kalau misalkan kita hitung misalkan kayak air itu per kubik misalkan 10.000 liter. Untuk satu kali cycle itu kan rata-rata speed queen itu 43 liter ya, Pak ya. Tergantung cucian, menu cucian tergantung banyaknya ya, Pak ya. Kita anggaplah misalkan 40 liter. Berarti kan sebetulnya kalau kita mau hitung untuk satu kali cycle itu misalkan 400 perak air tuh. Nah, kita bisa hitung semuanya akan masuk ke sistem, Pak. Dan yang kedua sebetulnya lebih kepada bagaimana caranya para pemilik usaha laundry itu dia merasa aman. Karena saya buat ada transaksi mesin baru bisa hidup. Nggak ada transaksi, mohon maaf nih, kuat nih, Pak. Karyawan-karyawan yang korengan nih, Pak, yang kurang bertanggung jawab itu nggak bisa lagi mereka bikin ada yang ekspres misalkan 2 jam nggak dimasukin nota, dia main cuci aja, setelah itu mohon maaf nih dia masukin ke kantong gitu ya. Nah, itu kita cegah itu semua. Biar apa? Biar pengusaha laundry itu lebih mudah menduplikasi, Pak. Karena kan sulitnya laundry itu kan sebenarnya menduplikasinya, Pak. Mereka nggak tahu gitu seperti apa. Saya bantu secara sistemnya, tetapi tetap pada akhirnya teman-teman pengusaha laundry itu juga harus mau untuk menerapkan dan patuh terhadap SOP. Oke, Mas. Poinnya gini. Ini pendatang baru. Terus apa bedanya dengan yang sudah ada di teman-teman pengusaha laundry? Nah, baik itu POS softwarenya maupun device IoT barcode-nya kah atau bedanya apa Mas dengan yang sudah ada? Siap. Yang pertama yang jelas tadi saya bilang lebih ke security sistemnya, Pak. Oke. Ya. Jadi Halo Teknologi ini yang produknya Halo Laundry ini adalah laundry security system. Oke. Ya, laundry security system. Terus kemudian yang kedua dari manajerial, Pak. Nah, manajerialnya ini karena kita ini baru masuk fase MPP, Pak, minimum viable produknya itu semudah mungkin untuk dipahami bagi pengusaha laundry yang baru pun. Seperti itu. Selain dari situ juga kita ada biasanya, Pak, kalau misalkan kita beli bahan baku nih, Pak, dimasukkan ke sebuah aplikasi, maka yang akan dihitung untuk pengeluarannya itu adalah ya nilai bahan baku itu tersebut, bukan bahan baku yang dipakai, Pak. Oke. Kalau ini enggak, dia real. Bahan baku yang dipakai berapa, persediaan berapa. Jadi kayak ada gudangnya gitu, Pak. Pokoknya mirip-mirip dengan inilah. ERP perusahaan. Iyalah, kurang lebih seperti itulah, Pak. Gitu. Detail untuk payroll ada.
Untuk Investor juga ada. investor ada Pak. Investor ada. Jadi untuk yang misalkan bikin usaha laundry patungan nih Pak. Oke. Nah, bikin usaha laundry patungan misalkan, itu bisa ketahuan tuh Pak. Berapa sih per orang dapatnya, keuntungannya berapa sih? Dari laporan-laporannya itu, yang jelas kalau laporan laba rugi mah itu udah lumrah lah Pak. Tapi yang salah satunya juga saya bikin untuk investornya, karena kolaborasi itu penting Pak. Kita nggak bisa besar sendiri kata Pak Rusul juga ya. Betul. Jadi kalau mau berjalan jauh dan panjang mesti bersama-sama. Betul. Oke Mas, saya soroti ini device-nya kelihatan fabrikasi. Yang sudah ada kebanyakan modul-modul dari Tiongkok dicopot-copotin, ditempel-tempelin. Ini kayaknya lebih eksklusif dan lebih rigid lah saya bilang. Daripada yang sudah ada, ini lebih rigid dan juga lebih eksklusif. Karena apa? Desainnya maupun covernya semua transparan, dibuat oleh anak bangsa sendiri Mas ya? Siap, betul Pak. Oh, ini produksi dalam negeri. Kalau boleh tahu dibikin mana Mas? Bandung Pak. Tapi memang kita beberapa vendor Pak. Kan kita harus memajukan kan Pak. Ya. Assembling di mana, untuk PCB-nya di mana, ya kan, seperti itu. Jadi memang ada beberapa vendor yang salah satunya itu di Bandung, dan memang ini produk kita Pak. Cuman komponen tetap karena kan itu support dari China, Indonesia belum ada. Cuman untuk semuanya kayak PCB dan lain sebagainya itu kalau misalkan kita TKDN ini bisa banget Pak. Ya kan biasanya kalau bikin seperti ini kan kita membuat dulu modul PCB-nya, habis itu nanti soldering. Komponen-komponen yang dibutuhkan, baru nanti tes, baru nanti dipasang di device-nya apakah support atau tidak. Betul Pak. Ini sudah desain versi 3 Pak. Versi ketiga ya. Dan sudah kita deploy di beberapa laundry. Tapi memang saya belum soft launching ya, karena saya juga tidak mau untuk nanti experience-nya kurang bagus Pak. Betul, karena saya melihat pernah ada suatu aplikasi laundry lumayan besar, dia gagal karena ketika di launching kemudian di download itu banyak masalah. Siap. Tentunya itu jadi paradigma tersendiri, dan juga itu harus jadi mirroring atau pengalaman buat Mas Teguh ketika meluncing nanti ini Halo Laundry. Namanya Halo Laundry Mas ya? Betul Pak. Halo Laundry, maka harus benar-benar sudah proven dan juga aplikatif, lebih mudah digunakan di teman-teman yang usaha laundrynya kecil, menengah maupun besar. Betul. Sekelas ibu-ibu pun nggak susah untuk mengoperasikan IoT yang sampean buat ini di POS atau di aplikasinya. Betul Pak. Kemudian Mas, pembeda yang paling terakhir apa dengan yang sudah ada? Harga mungkin Pak masih bersahabat kalau. Oh. Ini kalau ngomong harga ini ya karena agak-agak sensitif sedikit. Biasanya pendatang baru itu lebih beringas, lebih bagus, lebih murah. Seperti itu Mas ya. Ini yang perlu diwaspadai, teman-teman yang sudah eksis duluan ya harus menoleh dulu. Ini pendatang barunya siapa? Ini pendatang barunya perlu diperhitungkan atau hanya cukup dilirik saja. Jadi harga lebih murah dari yang sudah ada Mas ya? Insya Allah Pak kita akan sesuaikan, karena kan begini juga Pak. Kita juga melihat bahwa teman-teman di laundry pun juga harus bisa jalan Pak. Ya, karena kan kalau dia jalan, buka lagi, kemana lagi Pak? Kalau bukan ke kita juga ibaratnya. Kalau dia puas, happy, ya kan Pak? Jadi kita seperti nama PT-nya Pak. Jadi nama badan hukumnya ini Pak. Apa nama PT-nya Mas kalau bertahu? Nama badan hukumnya itu adalah Anda puas kami senang Pak. Oh, saya kira Anda puas kami lemas. Ini iklannya, motonya obat kuat loh itu. Kenapa seperti itu Pak? Karena memang kita punya visi dan misi bagaimana kita untuk memuaskan klien kita sehingga membuat kita senang Pak. Gitu. Karena kalau udah klien puas itu ya Bapak tahu sendiri lah, Bapak pebisnis ya kan. Pokoknya poin utama itu adalah bikin aja udah puas. Oke. Mereka. Yang paling terakhir Mas, device ini support gak atau cocok gak dipasangkan dengan semua jenis mesin laundry yang beredar di Indonesia? Cocok Pak. Cocok ya? Cocok. Ini memang plug and play sih Pak. Jadi ketika orang-orang luar kota maupun teman-teman di daerah yang pengen beli device ini, mesinnya beda-beda,
tinggal dikasih arahan melalui video cara instalasinya, Betul. cara Betul. penyambungannya tinggal Betul. plug and play Mas ya. Betul. Karena saya juga memang tidak, maksudnya kita membagi sebuah kita sebenarnya lebih share ke teknologinya ya Pak. Oke. Maksudnya kalau misalkan ada yang di luar pulau nih Pak, Ya. mau pasang, saya nggak punya rekanan di sana. Oke. Kan nanti orang yang mau buka usaha di sana itu kan harus berangkatin teknisi saya. Itu kan kos lagi Betul. dan lain-lain. Jadi lebih baik misalkan mungkin saya punya rekanan di sana, kita injek dulu softwarenya sesuai dengan mesinnya, terus Ya. kita kirim ke sana, nanti dipasang oleh orang yang di sana. Itu gampang, bisa kita pandu. Jadi nggak ribet-ribet lah. Saya nggak usah yang memang ribet-ribet. Kita kasih panduannya, semuanya tersebar di Indonesia, ada semua. Udah, kalau mau pasang kayak gini gimana? Kita bantu. Berarti kalau mau yang berminat dengan POS dan device ini namanya Halo Laundry, hubungi nomor telepon yang ada di bawah sini. Hubungi Mas Teguh Septian sebagai CEO Halo Laundry. Nomor teleponnya ada di bawah sini. Siap. Baik Mas Teguh, saya kira sudah cukup. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak sudah mengenalkan Halo Laundry sebagai salah satu aplikasi karya anak bangsa yang meramaikan dunia perlaundrian. Jadi semakin banyak yang buat akan semakin bagus dan semakin bersaing. Siap. Dan tentunya keuntungannya apa? Buat teman-teman laundry akan semakin ekonomis, akan semakin murah. Yang murah, yang bagus itu yang akan dipakai oleh pengusaha-pengusaha laundry Indonesia. Terus belajar agar terus banyak dapat ilmu, terus silaturahim agar terus banyak dapat solusi, dan terus action agar terus banyak dapat cuan. Mentor Laundry Channel, gaspol.